Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran informatika untuk SMK atau SMA kelas 10 bab kedua, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, dan materinya tentang aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel pada bagian kedua ini. Adapun elemen atau materinya, yang pertama adalah fitur autofit, yang kedua adjust size, kemudian yang ketiga pemformatan nomor, yang keempat grafik, dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menggunakan aplikasi spreadsheet untuk menyajikan data dan menyusun proposal atau laporan keuangan. Yang kedua, menerapkan operator logika proporsional pada perangkat lunak pengolah angka atau spreadsheet. Di bagian 2 ini, kita akan coba untuk mengelola informasi menggunakan fitur yang ada di Microsoft Excel. Fitur yang pertama yang akan kita gunakan adalah autofit. Jadi di sini kalau kita lihat, di sini kita pilih ribbon home, kemudian group ribbon format di sini, maka ada autofit row height dan autofit column width, ya, seperti itu. Fungsi dari fitur autofit di sini adalah untuk mengubah lebar dan tinggi kolom sesuai dengan ukuran teks dari masing-masing kolom. Contoh misalkan di sini kita ketikkan fitur autofit. Fitur ya, autofit. Kemudian kita ketik di sini misalkan mengelola informasi. Maka akan terlihat di sini sel atau kotak di sini, ya, untuk A2 dan B2 di sini. Isi dari teks di sini tertutup, jadi kurang lebar dari kolom, ya. Maka kita gunakan, ya, autofit. Kita coba kita blok di sini dua-duanya, ya. Kemudian kita pilih home, kita pilih format, kita pilih column width. Nah, kenapa demikian yang muncul? Karena kita ada dua sel yang kita blok, sehingga tidak bisa. Maka harus satu-satu di sini. Kita klik sel A2, kemudian pilih format, kemudian autofit column width. Nah, begitu pula dengan B2 sini. Kita pilih format, ya, home, format, kemudian column autofit. Ya, sini. Autofit column width. Seperti itu. Ya, secara otomatis akan memperlebar kolom. Jadi memperlebar kolom secara otomatis sesuai dengan isi dari teks yang berada di sel tersebut atau data, ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah adjust size. Ya, adjust size. Nah, misalkan kita di sini ada data, ya, seperti ini. Kita sini ada, ya, select all, ya, kita klik sini, maka akan terblok semua, ya, worksheet ini atau lembar kerja pada Excel ini. Nah, kita bisa di sini memperbesar ukuran huruf, ya. Maka semua data itu secara bersamaan, ya, atau sama karakternya akan merubah, ya, menjadi lebih besar, yaitu 11 di sini. Itu dari adjust size, ya. Berikutnya adalah pemformatan nomor, ya. Sekarang kita misalkan ke sheet 2 akan merubah di sini tanggal, ya.
Maka yang harus dilakukan, datanya kita blok terlebih dahulu, ya. Kemudian kita pilih home, kemudian format, kemudian kita pilih tarik ke bawah format cell. Maka di sini ada pilihan untuk number, ya. Untuk numbernya ini kategorinya. Misalkan untuk data kita pilih di sini, kita ganti, ya. Yang tadinya bulannya itu berupa angka, kita ganti akan berubah menjadi nama bulannya. Sini ada Januari. Nah, seperti itu. Klik home, kemudian format, kemudian tarik ke bawah, pilih format cell. Adapun dari pemformatan nomor di sini, untuk kategori general, ini digunakan untuk menuliskan angka-angka standar. Jadi, nanti data-data berupa angka yang akan kita blok. Kemudian yang kedua, di sini, untuk number, digunakan untuk menuliskan angka desimal yang dengan disertai beberapa angka di belakang koma. Ya. Currency, ya. Currency digunakan untuk menuliskan mata uang dengan menyertakan simbol sesuai negara masing-masing. Kemudian accounting. Accounting digunakan untuk menuliskan mata uang dengan menyertakan simbol tiap negara dan terdapat spasi antara simbol dan angka. Kemudian date digunakan untuk menuliskan hari dan bisa disesuaikan dengan lokasi negara masing-masing. Kemudian time digunakan untuk menuliskan waktu dan bisa disesuaikan dengan lokasi negara masing-masing. Kemudian presentasi ini digunakan untuk menuliskan angka desimal dengan imbuhan simbol presentasi di belakangnya. Kemudian fraction di sini, ya. Ini digunakan untuk menuliskan angka pecahan seperti 6/8/16 misalkan, seperti itu. Kemudian scientific, ya. Scientific digunakan untuk menampilkan angka dalam notasi ilmiah atau eksponensial. Kemudian untuk teks, ini digunakan untuk menuliskan teks. Kemudian spesial, ini digunakan untuk menuliskan simbol spesial dan bisa memilih sesuai lokasi negara masing-masing. Sedangkan custom, ya, di sini digunakan untuk memberikan pemformatan angka tertentu dengan tampilan custom. Seperti itu. Kita cancel di sini. Contoh misalkan ada sheet 1, kita blok data di sini untuk angka. Kemudian kita pilih home, kita pilih format, kita pilih format cell, ya. Kemudian kita pilih misalkan di sini number. Nah, di sini kita jika mau menambahkan, ya, decimal places 1, maka di belakangnya ada koma 2 digit. Nah, ini 1 digit, 2 digit. Seperti itu. Kita contoh. Nah, seperti itu. Oke, kita undo. Selanjutnya, kita akan membuat grafik dari data ini. Caranya adalah kita blok datanya, ya, sini datanya kita blok. Kemudian kita pilih insert. Kemudian kita pilih, ya, grup ribbonnya chart. Nah, ini adalah model-model tampilan grafiknya. Kita pilih salah satu. Kita pilih misalkan di sini untuk bar, ya, chart bar. Kita klik, kemudian kita pilih yang 2 dimensi misalkan ini. Oke, seperti itu. Nah, ini grafiknya. Baru kita kasih judul, ya. Ini kita blok misalkan, ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Ctrl V. Oke. Nah, kalau misalkan di sini kita mau tambahkan, nggak apa-apa, kita blok lagi. Kemudian kita masukkan di sini. Enter, Ctrl V. Nah, ini judulnya seperti itu. Nah, inilah, ya, beberapa fitur yang bisa kita gunakan di Microsoft Excel. Tugas mandiri, link tugas mandiri akan diberikan setelah memahami materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.